Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Spensaka yang hebat, yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga kalian di rumah tetap semangat untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan hari ini anak-anak, materi kalian yaitu tentang pembimbingan TIK, yaitu pembimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada hari ini yang akan kita bahas tentang kompetensi dasar dari komponen sistem komputer. Yang kedua yaitu cara menjalankan komputer. Pada pokok bahasan hari ini, komponen sistem komputer di antaranya yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, pengguna atau brainware komputer. Yang kedua yaitu cara menjalankan komputer, di mana dalam menjalankan komputer di sini harus ada persiapan menyalakan dan mengoperasikan komputer serta mematikan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini bahwa setelah kalian mempelajari materi, diharapkan kalian bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan sesuai prosedur. Kemudian tujuan pokok, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi apa tuh macam-macam dari sistem komputer dan bagaimana cara menjalankan komputer sesuai dengan prosedur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa perangkat keras komputer itu bisa berupa CPU. Di sini yang digambar kalian perhatikan, ada CPU, ada monitor, ada printer dan ada keyboard. Perangkat keras komputer anak-anak digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah perangkat keras masukan yang disebut dengan input device. Yang kedua adalah perangkat proses yang disebut dengan central processing unit. Yang ketiga adalah perangkat keluaran atau disebut dengan output device. Yang keempat, media penyimpanan atau disebut dengan storage device. Perangkat keras masukan berfungsi untuk memasukkan data atau menginput data ke dalam komputer untuk diproses menjadi informasi yang kalian inginkan. Mana pada perangkat keras masukan ini contohnya adalah keyboard yang kalian gunakan untuk mengetik data atau memasukkan data. Kemudian ada juga mouse, ini untuk mengoperasikan tanpa keyboard. Kemudian ada point, kemudian ada touchpad, ini biasanya yang terdapat pada laptop. Kemudian ada trackball, kemudian ada joystick, ini yang digunakan untuk bermain game. Kemudian ada mikrofon dan ada scanner. Scanner ini digunakan untuk menycan data atau gambar. Kemudian perangkat keras yang kedua yaitu perangkat keras proses. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan atau memproses data masukan dan keluaran, diproses dalam CPU. CPU ini disebut juga sebagai otaknya komputer anak-anak. Seperti yang kalian lihat di gambar, bentuknya CPU demikian. Kemudian perangkat keras yang ketiga adalah perangkat keras keluaran yang fungsinya adalah untuk
menampilkan seluruh data yang sudah diproses oleh CPU. Perangkat keras keluaran ini bisa berupa monitor CRT, bisa juga berupa monitor LCD, bisa juga berupa printer. Printer ini yang digunakan untuk mengeluarkan atau mencetak data ke dalam kertas. Kemudian ada speaker. Speaker ini untuk mengeluarkan suara yang sudah diproses ke dalam CPU, kemudian dikeluarkan melalui speaker. Perangkat keras yang keempat adalah media penyimpanan anak-anak. Media penyimpanan ini disebut juga atau media storage, yang fungsinya adalah untuk menyimpan atau informasi data yang ada di dalam komputer. Contoh dari media penyimpanan ini adalah berupa hard disk, bisa juga berupa CD, kemudian ada juga yang berupa disket, ada juga yang berupa flash disk yang biasa digunakan dan bentuknya simple, praktis. Yang sering kita gunakan adalah flash disk. Kemudian perangkat komputer atau komponen komputer berikutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak komputer ini digolongkan menjadi dua. Ada perangkat lunak sistem, ada juga perangkat lunak aplikasi komputer. Perangkat lunak sistem komputer ini bisa berbentuk DOS, kemudian ada FreeBSD, ada Windows, kemudian Macintosh maupun Linux. Kemudian perangkat lunak aplikasi ini bisa berupa aplikasi yang digunakan untuk pengetikan atau mempermudah pekerjaan di kantor. Ada juga aplikasi untuk permainan, ada juga aplikasi untuk pengolahan gambar ataupun untuk pengolahan program dan multimedia player. Kemudian komponen komputer yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Pengguna atau brainware ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sistem analis. Ini adalah orang yang melakukan rancangan sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. Kemudian yang kedua, programmer itu sendiri adalah orang yang mengerjakan hasil analis yang diproses menjadi bahasa program atau bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, operator, yaitu orang yang menjalankan atau menggunakan komputer. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan komputer, kemudian atau juga kalian menggunakan laptop, kalian bisa disebut sebagai brainware operator atau orang yang menjalankan, orang yang menggunakan program dari komputer. Kemudian bahasan berikutnya, setelah kalian memahami tentang komponen komputer anak-anak, marilah kita praktekkan bagaimana cara menjalankan komputer. Kalau kalian di rumah ada laptop, ada komputer, PC, kalian bisa mempraktekannya. Dibuka, kalian perhatikan cara menjalankan komputer. Anak-anak, untuk menjalankan komputer perlu adanya persiapan. Yang pertama adalah mempersiapkan atau menyalakan komputer. Kemudian yang kedua, menjalankan komputer, mengoperasikan komputer, dan bagaimana nanti mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang
baik. Persiapan dalam menjalankan komputer. Hal-hal yang perlu diperhatikan, pastikan perangkat komputer seperti keyboard, mouse, monitor sudah terpasang dengan benar. Kemudian pastikan bahwa power supply komputer sudah tersambung dengan UPS dan langsung ke arus listrik. Pastikan bahwa komputer tersebut sudah terinstal dengan sistem operasi. Bagaimana cara atau langkah-langkah menyalakan komputer? Yang pertama adalah menekan tombol power pada CPU. Kemudian ikuti dengan menekan tombol power monitor. Pastikan gambar tampilan POS atau power of cell test sukses sehingga muncul di layar atau muncul di layar tampilan. Seperti contoh di gambar, 1. Menekan tombol power pada CPU. Kemudian gambar berikutnya kalian perhatikan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya menyalakan komputer. Yang keempat adalah jika sistem operasi terprotek, maka kalian harus membuka dengan user dan password. Jika sistem operasi tidak terprotek, tinggal kalian klik ganda username atau nama. Selanjutnya tunggu hingga ruang kerja atau desktop sistem operasi ditampilkan. Kemudian cara menjalankan komputer atau mengoperasikan komputer dengan menggunakan perintah di keyboard atau menggunakan mouse untuk menekan tombol yang telah disiapkan oleh sistem komputer. Bagaimana cara memulai atau mengoperasikannya anak-anak? Bisa kalian klik tombol start, kemudian pilih menu program atau alt program, kemudian pilih Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint sesuai yang kalian inginkan. Kemudian bagaimana kalau komputernya tidak ada mouse? Maka bisa menggunakan tombol keyboard, kombinasi tombol CTRL dan ESC. Selanjutnya menjalankan komputer menggunakan mouse. Kalau menggunakan mouse, anak-anak kalian tinggal klik ganda atau cara menekan tombol mouse yaitu dengan klik ganda sebelah kanan dan kiri. Kalau sebelah kanan ini untuk menampilkan menu shortcut atau menu sederhana yang ada di desktop. Kalau tombol sebelah kiri digunakan untuk memilih menu atau folder di shortcut atau taskbar. Anak-anak, setelah kalian menjalankan komputer, apabila ingin mengakhiri, maka kalian harus menggunakan prosedur mematikan komputer yang benar, yaitu dengan menekan tombol start, kalian pilih shutdown sehingga muncul tulisan shutdown, kalian klik OK. Dengan harapan apabila kalian mematikan komputer dengan prosedur, semoga komputer akan menjadi awet dan nyaman. Demikian anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang komponen sistem komputer itu ada 3 macam, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pengguna atau user. Perangkat keras digolongkan menjadi perangkat masukan. Perangkat masukan itu sendiri ada perangkat proses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpan data. Kemudian perangkat lunak komputer ada 2, yaitu perangkat lunak sistem
dan perangkat lunak aplikasi. Pengguna komputer digolongkan menjadi 3, yaitu sistem analis, programmer, dan operator. Kesimpulan, dalam menjalankan komputer, anak-anak perlu adanya persiapan dan menyalakan komputer. Kemudian dalam menyalakan harus sesuai dengan prosedurnya. Kesimpulan yang keempat, anak-anak, bahwa mengoperasikan komputer bisa melalui menu start, yaitu start program, pilih program aplikasi yang diinginkan. Kemudian kesimpulan yang kelima, cara mematikan komputer sesuai prosedur, yaitu klik tombol start, kemudian pilih turn off komputer, kemudian pilih shutdown. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Setelah pembelajaran ini, kalian buka link Google Form di bawahnya, kemudian kalian isi pertanyaan yang ada di dalamnya. Dari Bu In, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.